physical world, every object we touch and see occupies 3 dimensions. From the smallest grain of sand to the grandest planets, geometry is the invisible blueprint of the universe. Today we will dive deep into 4 fundamental 3D solids. We will analyze their properties, their formulas, and how they define the space around us. Let's begin our journey. First, we look at the most symmetrical shape in existence, the sphere. Unlike other solids, the sphere defies the convention of edges and corners. It has no flat faces, no sharp ridges, and 0 vertices. It is defined by absolute fluid perfection. Every single point on its outer surface exists at an exact, unchanging distance, the radius, from its mathematical center. Think of a basketball in flight, or the very planet we call home. The sphere is nature's favorite shape, because it is the most efficient container in the universe. To calculate the total skin, or space it covers, we use its surface area formula, 4 times pi times the radius squared. This formula explains why planets and raindrops form spheres, to minimize surface tension and energy. But when we look inside, to measure the total capacity or volume this curve traps, the math becomes even more fascinating. We use the formula 4/3 times pi times the radius, cubed. In physics, this is known as the most efficient shape for containing volume while minimizing the external surface area. It represents total harmony, with no beginning and no end. Next, we transition to the pyramid, specifically the square-based pyramid. This iconic shape serves as a bridge that connects ancient history with modern mathematics. Looking closely at its structure, it consists of a solid, flat square base and 4 identical triangular faces. These triangles lean inward, perfectly balanced, until they converge at a single sharp point at the very top, known as the apex. In terms of its anatomy, this pyramid is defined by 5 faces, 8 edges, and 5 vertices. But there is a hidden measurement here, the slant height. This is the height of each triangular face, and it is crucial for our calculation. To find the total surface area, we take the area of the square base and add it to the lateral area of the 4 triangles. The math is base area plus 1/2 of the base perimeter times the slant height. When it comes to volume, the pyramid holds a fascinating secret. If you were to fill this pyramid with water, it would take exactly 3 of them to fill a cube with the same base and height. This means a pyramid is precisely 1/3 of the volume of a corresponding prism. Therefore, the formula is expressed as 1/3 times the area of the base times the vertical height, a testament to the surprising efficiency of geometric space. Moving on to our third solid, the cylinder. Imagine taking a perfect circle and pulling it through space along a straight vertical line. This movement creates a shape defined by 2 identical parallel circular bases, perfectly aligned and joined by a single smooth curved surface. Unlike the cube or pyramid, the cylinder is a hybrid of curves and straight lines. It possesses 2 curved edges where the bases meet the side, but it has absolutely no vertices or sharp corners. In the world of engineering and design, the cylinder is vital. Its volume tells us how much liquid or gas a tank can hold. We find this by taking the area of the circular base, pi times the radius squared, and extending it through the height of the cylinder. Thus, the volume is pi times radius squared times height. But what about its skin? To find the surface area, we use a clever visualization. Imagine unrolling the curved middle section. It transforms into a perfect rectangle before your eyes. The length of this rectangle is actually the circumference of the base. Therefore, the total surface area formula becomes a combination of the 2 circular bases and that unrolled rectangle, 2 pi times the radius squared, plus 2 pi times the radius times the height. It is a masterpiece of geometric efficiency. Finally, we conclude our journey with the cube, perhaps the most recognizable solid in all of geometry. In the mathematical world, the cube is the gold standard. It is the fundamental unit we use to measure the volume of every other object in existence. What makes it so unique is its absolute uniformity. It is composed of 6 identical square faces.
12 edges of equal length, and 8 vertices where 3 faces meet at perfect 90-degree or right angles. Because every single side and every single edge is identical, the mathematics behind the cube is beautiful in its simplicity. We don't need complex variables, we only need the length of one side. To find the total surface area, we simply calculate the area of one square face and multiply it by 6. The result is 6 times the side length squared. When we speak of volume, we describe the capacity of space the object holds. For a cube, this is as straightforward as it gets. You multiply the length by the width by the height, but since they are all the same, you are simply raising the side length to the power of 3, or the side cubed. From salt crystals to modern architecture, the cube represents the ultimate symbol of stability, precision, and order in our physical world. 4 fundamental shapes, yet infinite possibilities. What we have explored today are more than just mathematical abstractions. They are the very language of space and the building blocks of reality. From the microstructures of minerals to the vast architecture of cities and galaxies, these forms govern how we build, how we design, and how we interact with our environment. By understanding these formulas and their characteristics, we gain the essential tools to decode the complex world around us. Geometry is not just about calculation, it is about seeing the hidden order in nature. Keep exploring, keep questioning, and keep calculating. Thank you for joining us on this geometric journey. Baiklah, perkenalkan nama saya Jeremy Paduli dan saya pada kesempatan ini akan membedah secara teknis aset-aset 3D yang telah saya siapkan untuk proyek animasi matematika ini. Aset ini tidak hanya sekedar bentuk jadi, tetapi telah melalui proses clean up dan optimasi agar siap untuk tahap produksi animasi. Nah, sekarang kita akan masuk pada yang pertama, yaitu bola atau sphere. Di sini saya menamakan untuk tiap aset itu dengan nama misalnya karena ini untuk animasi bangun ruang, maka saya memakai 4 bangun ruang, yaitu ada limas, tabung, bola, dan juga balok. Dan ini pertama itu bola atau sphere. Nah, kebetulan untuk meskipun ini terlihat sederhana, sebenarnya tantangan utama membuat bola ini adalah pada topologi dan juga shading. Nah, jenis mesh yang saya gunakan di sini adalah menggunakan UV sphere dengan segmen yang cukup padat. Alasannya adalah agar siluet pinggirannya, kalau ketika kita menggunakan misalnya kita Shift A, kita menambahkan misalnya UV sphere, kita slice lebih besar. Nah, jika kita tidak, di sini kita nantinya akan membuatnya menjadi yang benar-benar bulat agar tidak kelihatan kotak-kotak. Nah, kita lihat perbedaannya di sini. Ini sudah mulus dan ini ketika baru awal masih ada kotak-kotaknya. Nah, untuk shading, saya telah mengaktifkan fitur shading. Di sini sebenarnya hanya untuk warna saja di sini. Untuk warna. Nah, baru untuk pivot point. Nah, ini untuk titik pusat massa atau origin. Bola ini saya letakkan persis di tengah dari geometri atau center of mass agar saat animasi misalnya menggelinding atau rotate, ia berputar pada porosnya dengan stabil. Nah, di sini untuk bagian lengan menggunakan mesh tabung, dan untuk tangan di sini kebetulan atau di sini gloves ini menggunakan aset dari internet, dan untuk kaki itu dibentuk dari bentuk kubus dan dibentuk sedemikian rupa
menggunakan teknik sebentar ini menggunakan bevel agar terlihat bagus, dan juga saya mengaktifkan juga untuk shade smooth agar terlihat smooth. Dan untuk matanya di sini itu berasal dari tutorial dari YouTube, dan untuk matanya sendiri ini seperti animasi Disney kurang lebih. Oke, setelah kami sudah membuat untuk karakternya, dan sekarang kami juga sudah membuat untuk rigging dari karakter. Nah, pada saat ini saya akan mencontohkan untuk karakter bola. Nah, dimana untuk pembuatan dari kerangka atau tulang di sini bisa menggunakan untuk armature dan single bone, dan bisa diatur lewat sini. Lalu selanjutnya kami menggunakan white paint. Di sini berguna untuk menentukan bagian-bagian mana yang berpengaruh dalam bergeraknya karakter ini. Nah, di mana setiap bone ini akan menampilkan untuk seberapa besar pengaruh dari pergerakan bone ini terhadap rigging yang dihasilkan. Misalnya untuk bone yang pertama, dia ada di dalam, dan nanti kalau digerakkan akan bergerak sesuai dengan arah. Dan ini untuk yang tangan kanan, ini menunjukkan bahwa ini sangat berpengaruh saat karakter digerakkan karena berwarna merah pekat. Nah, ada di bagian pergelangan tangan juga, dari segian sini, bagian lengan, di bagian sini juga ada, lalu di dalam, dan bagian kaki juga bisa ada. Di bagian belakang juga ada. Nah, untuk kita mencoba apakah sudah bisa digerakkan untuk dari setiap tulang yang sudah dibuat, kita masuk ke pose mode. Oke, sini kita akan coba untuk menggerakkan dari tangan kiri. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini berguna untuk ketika akan dianimasikan, karakter bisa bergerak sesuai dengan tulang yang sudah dibuat di sini. Seperti ini. Ini akan menjadi pengaruh, tulang ini akan menjadi pengaruh dalam pergerakan dari karakter ini, karakter bola. Nah, seperti ini. Dan untuk penerapan pada karakter-karakter yang lain sama juga. Untuk cara pembuatannya sama seperti di bagian animasinya. Di sini saya menambahkan keyframe yang secara manual. Itu kami akan terlebih dahulu objek yang ada di karakter ini, kemudian akan masuk ke pose mode, dan setelah itu terlihat di sini untuk bone-bone yang bisa kita ubah-ubah. Misalkan saya ingin mengubah di bagian tangan. Nah, itu terlihat kalau ada keyframe yang sebelumnya sudah saya tambahkan. Untuk
menambahkan keyframe tersebut, di sini saya akan menekan auto keying. Nah, jika auto keying ini sudah aktif, maka ketika kita akan ubah untuk rotasi ataupun posisinya, maka auto key-nya akan aktif secara otomatis. Kalau dalam contoh ini, karena saya sudah melakukan rendering dan juga sudah membuat key yang sesuai dengan penjelasan dari script maupun narasi tersebut, jadi di sini untuk key-nya masih belum dapat muncul. Namun ketika sebelum dari ini, ketika saya ingin mengubah-ubah posisi dari karakter tersebut, maka key-nya akan juga berubah. Misalkan di sini key-nya yaitu tangannya maju. Di sini saya ingin mengubahnya menjadi sedikit turun, maka dia akan muncul key baru. Kemudian jika saya ingin mengubah lagi, maka dia akan muncul key baru lagi nanti. Dan ini adalah semua dari key saya yang sudah saya buat. Dapat dilihat di sini untuk animasi yang bagian bola sudah ada animasi dan juga riggingnya. Untuk animasi ini hanya cukup simple karena hanya berupa penjelasan saja, jadi saya mengambil beberapa gerakan yang simple-simple saja. Mungkin sekian dari saya.